Kerajaan Majapahit, sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur, didirikan sekitar tahun 1293 oleh Raden Wijaya. Majapahit mencapai puncak kejayaannya di Nusantara pada masa kekuasaan Hayam Wuruk yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Menurut negara Kartagama, kekuasaan terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia bagian timur. Sebelum berdirinya Majapahit, Singasari telah menjadi kerajaan terkuat di Pulau Jawa, sehingga hal ini menjadi perhatian khusus Kublai Khan, penguasa dinasti Yuan di Tiongkok. Dengan adanya perhatian khusus, Kublai Khan mengirimkan Mencit untuk menuntut upeti ke Singasari. Namun Kartanegara, penguasa kerajaan Singasari, menolak untuk membayar upeti dan mempermalukan Mencit dengan merusak wajah dan memotong telinganya. Mendengar utusannya dipermalukan, Kublai Khan marah dan mengirimkan ekspedisi besar ke Pulau Jawa pada tahun 1293 Masehi. Pada waktu yang bersamaan, Jayakatwang, Adipati Kediri, berhasil menggulingkan dan membunuh Kartanegara atas saran Arya Wiraraja. Namun Jayakatwang memberikan pengampunan kepada Raden Wijaya, menantu Kartanegara yang datang menyerahkan diri. Kemudian Wiraraja mengirim pasukan ke Kediri yang membawa surat berisi pernyataan Raden Wijaya menyerah dan ingin mengabdi kepada Jayakatwang. Raden Wijaya kemudian diberikan hutan tarik dan membuka hutan tersebut lalu membangun desa baru. Desa itu dinamakan Majapahit, yang namanya diambil dari buah maja dan rasa pahit. Setiba pasukan Mongol di Pulau Jawa, Raden Wijaya bersekutu dengan pasukan Mongol untuk bertempur melawan Jayakatwang. Setelah berhasil menjatuhkan Jayakatwang, Raden Wijaya berbalik menyerang pasukan Mongol sehingga memaksa mereka menarik pulang kembali pasukannya. Pada akhirnya, tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka yang bertepatan dengan tanggal 10 November 1293, Raden Wijaya dinobatkan sebagai raja dengan nama resmi Kartarajasa Jayawardhana. Namun orang-orang kepercayaan Kartarajasa seperti Ranggalawe, Sora, dan Nami terus melakukan pemberontakan, namun usahanya tak pernah berhasil. Slamet Muljana menduga bahwa Mahapati Halayuda yang melakukan konspirasi untuk menjatuhkan semua orang kepercayaan raja agar ia dapat mencapai posisi tertinggi dalam pemerintahan. Namun setelah kematian pemberontak terakhir, Halayuda ditangkap, dipenjara dan dihukum mati oleh Raden Wijaya. Raden Wijaya meninggal dunia pada tahun 1309 dan kerajaan diserahkan kepada Raden Jayanegara. Namun Raden Jayanegara dibunuh oleh tabibnya yang bernama Taca. Setelah kematian Raden Jayanegara, ibu tirinya yaitu Gayatri Rajapatni seharusnya menggantikannya. Akan tetapi Rajapatni memilih mengundurkan diri dari istana dan menjadi bhiksuni. Kemudian Rajapatni menunjuk anak perempuannya Tribhuwana Wijaya Tunggadewi untuk menjadi Ratu Majapahit pada tahun 1336. Ratu Tribhuwana Wijaya Tunggadewi menunjuk Gajah Mada sebagai Mahapati. Pada saat pelantikannya, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa yang menunjukkan rencana untuk melebarkan kekuasaan Majapahit dan membangun sebuah maharajaan. Selama kekuasaan Ratu Tribhuwana, kerajaan Majapahit berkembang menjadi lebih besar dan terkenal di Kepulauan Nusantara. Ratu Tribhuwana Tunggadewi berkuasa di Majapahit sampai kematian Rajapati pada tahun 1350 dan digantikan oleh Raden Hayam Wuruk. Hayam Wuruk juga disebut Raja Sanagara, memerintah Majapahit dari tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Tiba masanya Majapahit mencapai puncak kejayaannya dengan bantuan Mahapati Gajah Mada.
Di bawah pemerintahan Gajah Mada tahun 1313 hingga 1364, Majapahit dapat menguasai lebih banyak wilayah di Nusantara. Menurut Kakawi Negara Kartagama pukul 8 sampai dengan 15, daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tomasik, dan sebagian kepulauan Filipina. Namun batasan alam dan ekonomi menunjukkan bahwa daerah-daerah kekuasaan tersebut tampaknya tidaklah berada di bawah kekuasaan Majapahit, tetapi terhubungkan satu sama lain oleh perdagangan yang mungkin berupa monopoli oleh raja. Majapahit juga memiliki hubungan dengan Kampa, Kamboja, Siam, Burma bagian selatan, dan Vietnam, bahkan mengirimkan duta-dutanya ke Tiongkok. Selain melancarkan serangan dan ekspedisi militer, Majapahit juga menempuh jalan diplomasi dan menjalin persekutuan. Kemungkinan karena didorong alasan politik, Hayam Wuruk bersyarat mempersunting Putri Citra Resmi atau Pitaloka, putri kerajaan Sunda, sebagai permaisurinya. Dan pihak Sunda pun menanggapi lamaran sebagai perjanjian persekutuan. Pada tahun 1357, rombongan Raja Sunda dan keluarga beserta pengawalnya bertolak menuju ke Majapahit, mengantarkan sang putri untuk dinikahkan dengan Hayam Wuruk. Akan tetapi Gajah Mada melihat hal ini sebagai peluang untuk memaksa kerajaan Sunda takluk di bawah Majapahit. Pertarungan antara keluarga kerajaan Sunda dengan tentara Majapahit di lapangan Pubat tidak terelakkan. Meski dengan gagah berani memberikan perlawanan, keluarga kerajaan Sunda kewalahan dan akhirnya dapat dikalahkan. Tradisi menyebutkan bahwa sang putri kecewa dengan hati remuk redam membela kehormatan negaranya dengan balapati atau bunuh diri. Kisah Pasundan Pubat ini menjadi tema utama dalam naskah Kidung Sunda yang disusun di Bali dan juga naskah cerita Parahyangan. Kisah ini disinggung dalam Pararaton, tetapi sama sekali tidak disinggung dalam negara Kartagama. Kakawi Negara Kartagama yang disusun pada tahun 1365 menyebutkan budaya keraton yang adiluhur, agung, dan canggih dengan cita rasa seni dan sastra yang tinggi, serta sistem ritual keagamaan yang rumit. Sang pujangga menggambarkan Majapahit sebagai mandala raksasa yang membentang dari Sumatera ke Papua, mencakup Semenanjung Malaya dan Maluku. Tradisi lokal di berbagai daerah di Nusantara masih mencatat kisah legenda mengenai kekuasaan Majapahit.